Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazu Aulia Natasha. Saya dari 12.7. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah metabolisme. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Energi yang dihasilkan dari metabolisme digunakan untuk berbagai fungsi tubuh seperti bergerak, berpikir, dan tumbuh. Metabolisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses biokimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk membentuk sel dan jaringan baru, memperbaiki dan memelihara jaringan tubuh yang ada. Beberapa contoh proses pada anabolisme adalah sintesis protein, sintesis DNA, fotosintesis, kemosintesis, dan glikonesis. Lalu yang kedua ada katabolisme. Katabolisme adalah proses alami yang terjadi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Katabolisme merupakan bagian dari metabolisme tubuh, yaitu serangkaian proses yang dilakukan semua makhluk hidup untuk menjaga fungsi tubuhnya. Contoh proses pada katabolisme yaitu pemecahan protein menjadi asam amino atau asam nukleat, pemecahan karbohidrat menjadi glukosa, pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi secara singkat yaitu katabolisme merupakan proses penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sedangkan anabolisme proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Jadi katabolisme itu kebalikan dari anabolisme adalah kebalikan dari katabolisme. Ternyata pada anabolisme dan katabolisme terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, anabolisme menyusun senyawa, sedangkan katabolisme memecahkan senyawa. Yang kedua, anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme melepaskan energi. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis dan contoh dari katabolisme adalah respirasi. Pada gambar ini yang kita lihat adalah contoh dari fotosintesis. Nah, mari kita ingatkan kembali bagaimana proses fotosintesis yang terjadi. Dalam fotosintesis, bahan yang digunakan adalah karbon dioksida atau CO2 dari udara atau hasil respirasi, serta adanya air atau H2O. Kedua bahan ini diproses dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun yang ada di dalam tumbuhan. Hasilnya adalah glukosa yang sebagai sumber energi dan oksigen atau O2 yang dilepaskan ke udara. Pada gambar yang kita lihat adalah proses fotosintesis secara kimia, yaitu ada karbon dioksida dengan air yang dibantu oleh matahari dan klorofil sehingga menghasilkan glukosa dan oksigen. Setelah kita melihat contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis pada tumbuhan yaitu pembentukan pada glukosa, sekarang kita bahas contoh dari katabolisme yaitu respirasi. Kita semua tahu kan mengapa kita perlu bernapas? Betul, salah satunya adalah untuk menghasilkan energi. Saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa, yaitu gula sederhana yang mudah diserap. Glukosa ini kemudian dibawa oleh darah ke seluruh sel tubuh, lalu dipecah melalui proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Energi inilah yang tubuh kita gunakan untuk berbagai aktivitas. Respirasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi, dan respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Yang pertama kita bahas adalah respirasi aerob. Respirasi aerob memerlukan oksigen untuk mengubah glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP. Proses ini terjadi di dalam mitokondria yang merupakan organel penghasil energi di dalam sel. Reaksi umum dari respirasi aerob adalah C6H12O6 dan 6O2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O plus ATP. Yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob terjadi tanpa menggunakan oksigen.
Di sini, glukosa tetap dipecah menjadi energi, tetapi jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, hanya 2 ATP. Ada 2 jenis fermentasi dalam respirasi anaerob, yaitu fermentasi asam laknat yang terjadi pada sel-sel otot pada bakteri Lactobacillus sp, dan fermentasi alkohol terjadi pada khamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan video saya sampai akhir. Terima kasih juga kepada Umi Leli, guru biologi saya, karena sudah memberikan remedial video ini sehingga saya lebih paham, dan terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah mencoba sebisa mungkin. Jika ada salah kata atau kalimat yang tidak dipahami atau kurang jelas, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.